Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Islam memiliki dua pegangan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran itu adalah qat'i, sedangkan Sunnah adalah zanni. Karena Sunnah adalah zanni, maka kita harus meneliti apakah itu berasal dari Rasulullah SAW atau bukan. Sedangkan yang dimaksud dengan sunnah atau hadis adalah setiap perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa lain, hadis ialah setiap informasi yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Misalnya, kita mengatakan Rasulullah SAW pernah berkata, atau Rasulullah SAW pernah melakukan. Secara tidak langsung pernyataan tersebut sudah bisa dijadikan sebagai hadis. Namun persoalannya, apakah pernyataan tersebut benar-benar kata Rasulullah atau tidak? Karena belum tentu setiap informasi yang mengatasnamakan Rasulullah benar-benar valid, dan banyak juga berita tentang Rasulullah SAW dipalsukan untuk kepentingan tertentu. Sebab itu, mengetahui kebenaran sebuah informasi yang mengatakan atau mengatasnamakan Rasulullah SAW adalah sangat penting. Para ulama hadis membagi hadis berdasarkan kualitas dan kuantitas. Berdasarkan kualitas terbagi tiga, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Sedangkan berdasarkan kuantitas ada tiga, yaitu hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, ada beberapa aplikasi yang memudahkan kita untuk mencari hadis-hadis yang belum kita ketahui. Salah satunya adalah Jawami Al-Kalim. Jawami Al-Kalim adalah aplikasi untuk mengetahui hadis yang belum kita ketahui dengan memasukkan kata kunci. Jawami Al-Kalim memuat 1.400 kitab dan sudah diteliti oleh para ulama di Arab Saudi. Jawami ini membantu kita untuk mencari atau menentukan hadis yang sahih, hadis maudhu', dhaif, dan lain sebagainya. Dalam Jawami Al-Kalim ini ada beberapa pembahasan, di antaranya arad, bahas, taqsim maudhu'i, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas tentang menu bahas. Langsung kita buka. Nah, pada menu bahas ini, kita disuguhkan 4 pencarian. Yang pertama adalah bahas al-am, yang kedua bahas an-rawi, yang ketiga bahas an-alim, yang keempat bahas an-qaul. Langsung saja kita coba satu-satu, yaitu yang pertama bahas al-am. Pada menu bahas al-am ini adalah tempat kita untuk mencari hadis yang belum kita ketahui. Contohnya saja sebuah hadis, yaitu yang berbunyi wa arada ahadukum ayyudhhiya falyumsik an sya'rihi wa asfarihi. Nah, di sana ada beberapa kata yang bisa kita telusuri, yaitu kata dohya, yumsika, dan lain sebagainya. Kita coba masukkan kata kuncinya itu yudhhiya. Nah, ini baru satu kata. Selanjutnya adalah tartib. Tartib ini adalah untuk kita menentukan beraturan dan tidak beraturannya suatu kata. Jika kita memilih mutataliyah, maka dia akan beraturan. Sedangkan jika kita memilih mutatanirah, maka dia tidak akan beraturan. Maka karena itulah kita memilih mutataliyah agar dia beraturan nantinya. Dan juga tartib ini adalah untuk kita memasukkan lebih dari satu kata atau dua atau lebih kata kunci. Misalnya adalah yudhhiya falyumsik. Falyumsik. Nah, dari kata-kata inilah nantinya akan muncul hadis-hadis yang berkaitan dengannya. Selanjutnya adalah kita tinggal memilih khiyar al-bahas. Jika kita telah memasukkan kata kunci, kita klik bahsul mutabiq. Tunggu sebentar.
Sampai muncullah kata tamul bahas, artinya pencarian kita sudah selesai. Nah, disinilah hadis yang terdapat kata yudohya fal yumsik, yaitu terdapat 21 hadis. Bersumber dari Sahih Muslim, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Bukhari, dan lain sebagainya. Ini nomor hadisnya bisa dilihat di layar, dan ini adalah tingkatan hadisnya. Apakah hadis marfu, qudsi, dan lain sebagainya. Jika kita ingin mencari di satu kata saja, kita hapus fal yumsik, maka tinggallah yudohya. Nah, di kalimat yudohya ini setelah kita buat kata kuncinya, kita checklist bahsu mutabik. Kita tunggu sebentar. Nah, tamul bahas artinya pencarian kita selesai. Hasilnya bisa kita lihat di pojok kiri, yaitu 278 hadis. Berarti kata kunci yudohya menghimpun hadis sebanyak 278 hadis. Nah, teman-teman, jika kita ingin mencari di Sahih Bukhari saja, kita klik ikhtiar. Nah, di sini terceklis semuanya, kita hapus. Kita checklist yang Sahih Bukhari saja. Kita klik muwafiq. Kita klik bahsu mutabik. Tunggu sebentar. Nah, pencarian kita selesai. Kata dohiyah yang terhimpun dalam kitab Sahih Bukhari yaitu terdapat sebanyak 232 hadis. Selanjutnya, jika kita ingin mencari di seluruh kitab lagi, kita klik ikhtiar, kita hapus checklist Sahih Bukhari, kita klik kullul qatimah, maka akanlah terhimpun seluruh hadis. Bukan hanya di kitab Sahih saja, tapi juga ada kitab Sunan, kitab Masanid, Musannaf, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita klik muwafiq. Kita klik bahsu mutabik. Nah, pencarian kita selesai. Berarti seluruh hadis yang menghimpun kata dohiyah terdapat 269 hadis. Selanjutnya, jika kita ingin mengetahui kata kunci dohiyah ini berasal dari terbentuk dari huruf-huruf apa saja, kita tinggal mengklik bahsu sorfiyun. Nah, akan muncul kata yudohiyah, tinggal kita checklist. Selanjutnya, klik al-tali. Maka akan muncullah seperti yang ada di layar, bahwa kata-kata dohiyah ini banyak wazan dan kalimat-kalimatnya. Nah, seperti itulah pencarian pada menu bahsu al-am. Selanjutnya yang kedua adalah bahsu an-rawi. Ini adalah menu pencarian orang yang meriwayatkan hadis. Kita coba masukkan kata kunci. Contohnya adalah Abu Hurairah. Nah, setelah kita masukkan kata kunci, kita klik bahas. Nah, di sini ada berbagai macam nama Abu Hurairah. Kita cari yang bernama Abu Hurairah. Ini dia, kita klik. Nah, setelah kita klik, maka layar yang ada di atas akan berubah. Dia menampilkan nama perawi tersebut secara detail. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sohar. Sedangkan kedudukan beliau sebagai sahabat.
Kampung beliau lahir adalah Yaman, sedangkan kampung wafat beliau tidak disebutkan. Tahun wafat adalah tahun 57. Di sini memakai Hijriyah. Sedangkan nama beliau yang masyhur adalah Abu Hurairah Ad-Dusi. Nasab beliau adalah Dusi, Yaman. Sedangkan panggilan beliau adalah Abu Hurairah. Tingkatan beliau adalah tingkatan pertama. Nah, ini adalah nama-nama para periwayat hadis. Nama periwayat hadis yang bernama Abu Hurairah. Selanjutnya kita ingin melihat penilaian tentang Abu Hurairah. Tinggal kita klik adalah. Nah, maka akan muncullah penilaian ulama terhadap Abu Hurairah. Ada Abu Hatim bin Hibban yang mengatakan bahwa nama Abu Hurairah disebutkan di dalam kitab Siqah, yang berarti bahwa Abu Hurairah adalah orang yang siqah. Dan Al-Mizi mengatakan bahwa Abu Hurairah adalah sahabat Rasulullah SAW. Ada juga Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang terjaga kemasyhurannya. Kita rujuk kembali. Nah, jika kita ingin melihat guru-guru beliau, kita tinggal klik syuyukh. Kita tunggu sebentar. Seperti itu jugalah jika kita ingin mencari nama guru, nama murid, dan lain sebagainya. Nah, menu-menu di bawah inilah tempatnya. Seperti itulah cara mencari nama periwayat hadis secara detail. Kita mencarinya adalah di bahas an-rawi. Selanjutnya yang ketiga adalah bahas an-alim. Bahas an-alim adalah pencarian ulama hadis. Kita contohkan kata kuncinya Imam Asy-Syafi'i. 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 Nah, setelah masuk kata kunci, kita klik bahas. Maka akan muncullah seperti yang di layar. Itu kita cari yang mana beliau. Ini dia. Kita klik. Nah, maka akan muncullah berubahlah kata-kata yang di atas. Nama lengkap asli beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tingkatan beliau adalah tingkatan 9. Tahun wafat beliau adalah tahun 204. Dan lain sebagainya. Untuk melihat penilaian para ulama terhadap Imam Asy-Syafi'i, tinggal kita klik 2 kali, maka akan muncullah penilaian ulama terhadap Imam Asy-Syafi'i. Yaitu ada 57 penilaian. Bisa kita lihat di ujung sini. Seperti itulah cara kita untuk mencari ulama hadis dengan menggunakan bahsu an-alim. Yang selanjutnya adalah yang keempat, bahsu an-qaul. Yang mana ada kaitannya dengan bahsu an-alim. Kita coba cari nama Imam Asy-Syafi'i kembali. Itu Asy-Syafi'i. Nah, setelah itu kita klik menu bahas. Oh, tidak ketemu. Salah nama. Nah, kita kembali aja lagi ke bahsu an-alim. Nah, kita klik salah satu pendapat para ulama, yaitu siqah. Kita klik. Nah, di sini akan tampillah kata qaul Syahrul Alim yang masyhur. Penilaian nama beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, sedangkan penilaian terhadap beliau adalah siqah. Nah, untuk yang selanjutnya adalah bahsu an qaul. Sebelum itu, karena dia berkaitan dengan bahsu an alim,
Kita klik Asy-Syafi'i 2 kali, maka muncullah penilaian para ulama. Nah, kita coba ambil salah satu penilaian para ulama, kita klik 2 kali, nah maka akan muncullah seperti yang ditampilkan di layar. Kita copy Thiqatul Hafiz, kita copy, dan kita klik, kita cari Bahthu an Qaul. Kita paste di sini. Nah, kita klik bahas, maka akan muncullah seperti yang ada di layar. Yang di layar inilah adalah orang-orang yang mengatakan Thiqatul Hafiz. Itu ada sebanyak 65 orang jumlahnya. Nah, sekianlah pembahasan tentang bahas yang menghimpun atau menyuguhkan 4 pencarian kepada kita: Bahthu al-am, Bahthu an rawi, Bahthu an alim, Bahthu an qaul. Ya, sekianlah dari saya. Semoga bermanfaat, terutama bagi saya sendiri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.